Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tia Arcelina Buginting dan di sini saya akan mempresentasikan ataupun memaparkan materi saya mengenai populasi, sampel, dan sampling. Nah, teman-teman tahu nggak sih itu apa populasi, sampel, dan sampling? Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama ya. Apa itu populasi? Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek, subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Itu dia tentang populasi. Jadi populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalnya seorang peneliti ingin melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini merupakan populasi, di mana sekolah X ini mempunyai sejumlah orang ataupun objek dan objek yang lain. Maka hal ini berarti populasinya ini dalam kategori jumlah ataupun kuanti. Lalu populasi ini juga ada jenisnya. Jenisnya itu ada dua secara umum. Ini dia jenisnya. Yang pertama, populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas itu ataupun finite population itu secara definisi adalah populasi yang jumlahnya terbatas dan bisa diketahui secara pasti, dan populasi tak terbatas ataupun infinite population, yaitu populasi yang jumlahnya tidak bisa diketahui secara pasti dan cenderung tak terbatas. Jadi secara sederhana, populasi terbatas ini adalah populasi yang jumlahnya kita ketahui secara pasti jumlahnya, sedangkan populasi tak terbatas ini jumlahnya itu tidak bisa kita ketahui secara pasti. Oke, itu dia tentang populasi. Maka selanjutnya kita bahas mengenai sampel. Apa sih itu sampel? Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sekali lagi saya tekankan, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang baik itu harus memiliki sifat representatif terhadap populasi dan digunakan karena keterbatasan dana dan waktu, di mana representatif ini berarti bisa mewakili populasi tersebut. Nah, lalu setelah kita tahu bagaimana sampel yang baik itu, bagaimana kita bisa mengadakan penelitian sampel? Penelitian sampel baru bisa dilaksanakan apabila keadaan subjek di dalam populasi benar-benar homogen. Di mana homogen di sini berarti memiliki sifat yang sama ataupun keseragaman dalam populasinya. Nah, apabila subjek penelitian ini tidak homogen, maka kesimpulan tidak boleh diberlakukan bagi seluruh populasi ataupun hasilnya tidak boleh digeneralisasikan. Contohnya, dalam penentuan ukuran sampel dapat dilakukan berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan. Probability sampling merupakan salah satu teknik sampling yang memberi peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel ataupun random sampling. Setelah kita tahu populasi sampel, selanjutnya kita akan bahas mengenai sampling. Apa itu sampling? Sampling adalah cara pengumpulan data. Jika hanya elemen sampel yang diteliti, maka hasilnya itu akan berupa data, perkiraan ataupun estimate. Teknik sampling secara definisi adalah cara-cara yang ditempuh agar diperoleh sampel yang sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian. Sekali lagi saya tekankan bahwa sampling itu adalah cara yang kita tempuh agar memperoleh sampel yang sesuai dengan keseluruhan objek penelitian. Alasan dalam pemilihan sampel ini ada 4, yaitu populasi yang sangat besar. Dengan
populasi yang terlalu besar maka membutuhkan waktu yang lama, sehingga digunakanlah sampel ini untuk mempersingkat waktu dan sampel ini diberlakukan sebagai perwakilan dari seluruh populasi. Selanjutnya, homogenitas populasi, di mana populasi yang memiliki karakteristik di mana homogenitas ataupun homogen tadi kita pahami adalah kesamaan jenis ataupun sifat ataupun karakteristik, maka populasi yang memiliki karakteristik yang sama itu dapat diwakili oleh sebagian anggota saja. Jadi dengan diambilnya beberapa sampel dari populasi tersebut bisa mempersingkat waktu ataupun membuat lebih efisien dalam penelitian tersebut. Kemudian alasan yang ketiga yaitu untuk menghemat biaya dan waktu. Dengan menggunakan sampel akan membuat penelitian ini lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Jika memilih sampel, maka waktu yang diperlukan itu lebih sedikit dan biaya itu yang diperlukan akan semakin sedikit juga. Selanjutnya yang keempat yaitu lebih teliti dalam pengukuran. Dengan jumlah data yang lebih sedikit, maka memungkinkan pengukuran yang lebih fokus dan akurat oleh peneliti. Kemudian, karakteristik sampel yang baik. Karakteristik sampel yang baik itu yang pertama harus mewakili populasi. Maksudnya, sampel yang kita gunakan itu harus mencerminkan kondisi populasi agar hasil dari populasi ataupun sampel ini bisa digeneralisasikan. Maksudnya mewakili populasi adalah sampel harus bisa mencerminkan kondisi populasi. Maka sampel yang kita pilih itu harus bisa mencerminkan ataupun bisa menunjukkan kondisi populasi yang sebenarnya. Selanjutnya, presisi hasil penelitian, di mana sampel yang baik itu menghasilkan data yang konsisten dan tepat, sederhana dan mudah dilaksanakan. Maksudnya metode dalam pengambilan sampel itu harus juga praktis dan tidak rumit. Selanjutnya, karakteristik sampel yang baik adalah efisien, biaya, dan informasi maksimal. Maksudnya, sampel yang harus kita berikan itu, sampel harus bisa memberikan informasi yang banyak dengan biaya yang lebih efisien. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penetapan dalam jumlah sampel. Faktor yang mempengaruhinya ada dua, secara statis dan secara non-statistis. Yang pertama, secara statistis, di mana secara statistis, faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah sampel itu adalah bentuk parameter, tipe sampling, dan variabilitas variabel. Secara non-statistis itu dipengaruhi oleh waktu, biaya, dan ketersediaan satuan sampling. Langkah dalam penetapan jumlah sampel ini adalah yang pertama kita harus menentukan populasi target, yang kemudian kita buat kerangka samplingnya. Selanjutnya kita lakukan ukuran sampel dan teknik dan juga pengambilan sampel. Nah, kesimpulan dari materi ini, populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi dan sampling adalah proses pemilihan sampel. Maka ketiga-tiganya ini saling berkaitan dan menentukan kualitas hasil penelitian sehingga harus direncanakan secara sistematis dan cermat. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal kasus. Mari kita bahas bersama-sama. Di sini diketahui soalnya yaitu seorang peneliti hanya meneliti sebagian dari data rekam medis karena ingin menghemat biaya dan waktu tanpa mengurangi keakuratan hasil. Hal ini merupakan alasan pemilihan sampel yaitu jawabannya adalah C, yaitu efisiensi, di mana salah satu alasan dalam penggunaan sampel adalah untuk menghemat biaya dan waktu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, maka sehingga penelitian menjadi lebih efisien. Dalam pengelolaan rekam medis, efisiensi ini sangat penting karena jumlah data pasien sangat besar dan menentukan dan membutuhkan sumber daya yang banyak jika diteliti seluruhnya. Soal yang kedua, di mana
penelitian rekam medis, seorang peneliti mengambil sampel dari setiap bangsal, yaitu bangsal anak, bedah, penyakit dalam, agar semua bagian terwakili. Tujuan utama dari cara ini adalah jawabannya adalah C. Menghindari bias dan meningkatkan representatif. Kenapa? Karena pengambilan sampel dari setiap kelompok bertujuan agar seluruh karakteristik populasi terwakili sehingga hasilnya tidak bias. Dalam rekam medis, teknik ini penting agar data dari semua jenis layanan atau bangsal terwakili dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, seorang petugas rekam medis ingin hasil audit itu dapat digeneralisasikan ke seluruh rumah sakit. Syarat utama sampel yang harus dipenuhi adalah jawabannya adalah C. Representatif, karena sampel harus mewakili populasi agar hasil bisa digeneralisasikan. Representatif adalah hasilnya, maksudnya bisa mewakili. Nah, dalam kaitan rekam medis, sampel yang baik itu memastikan hasil audit mencerminkan kondisi nyata pelayanan kesehatan. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.